Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di tengah perkuliahan kita yang hektik ini masih ada semangat belajar ya. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki materi di ujung-ujung semester, dan kali ini materinya adalah tentang literasi digital keluarga. Bagaimana upaya perlindungan dan pengawalan dilakukan lebih dahulu di tingkat keluarga, gitu ya. Nah, materi ini merupakan bagian dari materi pembelajaran mata kuliah literasi digital dengan kode mata kuliah KIJ1A3. Baiklah, saya Clara Novita Anggraini akan membawakan materi tentang parental mediation. Pertama, kita kenali dulu kenapa sih ya anak-anak itu menjadi sosok atau kalangan yang paling rentan terhadap dampak negatif dari media digital. Alasannya adalah karena 4 hal ini. Jadi memang secara kematangan anak-anak itu masih rendah ya, memang sudah fitrahnya begitu ya, tidak bisa langsung pintar seperti orang dewasa, tetapi punya sifat-sifat dasar yang harus dibangun dan dikembangkan oleh orang tuanya supaya nanti pas dewasa punya bekal yang banyak dalam kehidupan. Nah, yang pertama ada kematangan kognitif ya. Kalau misalnya tidak pernah diajarkan berhitung, membaca, ya tidak akan pernah bisa ya. Nah, karena memang sudah begitu. Kemudian kematangan emosi, ini juga harus diajarkan. Kemudian kematangan moral, anak-anak tidak akan tahu kalau tidak diberitahu mana yang positif, mana yang negatif. Maka ini menjadi tugas orang yang sudah lebih besar atau lebih dewasa. Mungkin posisi Anda di rumah sebagai seorang kakak untuk memberitahukan kepada adik-adik Anda mana yang sesuai dengan moral dan tidak. Kemudian pengalaman di dunia juga masih rendah. Oleh karena itu anak-anak tidak takut jatuh ya. Kalau jatuh bangun lagi karena memang pengalaman di dunianya masih rendah dibandingkan dengan orang dewasa, dibandingkan dengan teman-teman semua pasti sudah melakukan banyak upaya supaya nggak jatuh duluan gitu ya. Kenapa? Karena udah tahu bahwa jatuh itu sakit. Nah, ini adalah penyebab dari kenapa anak-anak itu menjadi kalangan yang paling rentan terhadap efek negatif media digital. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini ada 5 cara perlindungan parental mediation yang diracik ya oleh Dewey and Song tahun 2014. Ini sudah melalui berbagai penelitian di Eropa ya, negara-negara Eropa, dan merumuskan hasilnya adalah rumusan 5 metode parental mediation ini. Yang pertama adalah mediasi aktif dalam pemakaian internet. Ini adalah penanaman nilai. Jadi ketika mengkonsumsi media digital bersama, orang tua dan anak atau orang yang lebih besar, lebih dewasa yang ada di samping anak, itu sambil berdiskusi gitu ya. Mana yang baik yang bisa ditiru, mana yang tidak baik yang tidak bisa ditiru ya. Kemudian yang kedua adalah mediasi aktif dalam keamanan berinternet. Nah, khusus untuk anak-anak memang harus diberitahu terlebih dahulu potensi ketidakamanan internet apa saja bentuknya. Yang pertama ada perundungan, kemudian perdagangan orang, kemudian pencurian data pribadi, kemudian pelecehan seksual, kemudian penipuan, kekerasan ya di dalam konten games ini biasanya ya. Maka dari itu anak-anak harus diberitahu supaya tidak meniru. Kemudian yang terakhir ada kecanduan. Nah, kecanduan ini bisa terhadap banyak konten ya, dan tipikalnya biasanya beda-beda gejalanya, akan tetapi cara penanganannya tuh biasanya sama gitu ya. Kecanduan terhadap games, medsos, belanja online, bahkan judi, kompulsif, surfing, dan ada juga bahaya terhadap cybersex. Ini harus diberitahukan kepada anak-anak. Nah, kemudian parental mediation yang selanjutnya adalah mediasi pembatasan. Ini biasanya dilakukan di awal ketika memberikan pertama kali gadget ya, seharusnya ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya ini bisa disepakati kembali antara orang dewasa dan anak-anak. Ya, mengenai waktu, kapan boleh mengakses, berapa lama, tempatnya di mana, kalau lagi ada di mall boleh atau tidak, gitu. Kemudian konten apa saja yang boleh dikonsumsi, kemudian batasan eksplorasi bagi anak, karena memang cukup berbahaya ya kalau misalnya surfing konten-konten yang tiba-tiba munculnya
seks atau porno, maka ini bisa menimbulkan ketidakamanan untuk menggugah rasa penasaran dan akhirnya menjadi kecanduan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pembatasan teknis. Ini bisa dilakukan orang tua dengan menggunakan aplikasi digital, misalnya parenting control ya, seperti YouTube Kids atau Smart Lock. Kemudian ada lagi Google Family ya, untuk bisa mengatur dan membatasi jam terbang anak-anak di media digital. Kemudian terakhir ada pengawasan, melakukan pengawasan terhadap konten apa saja yang dikonsumsi supaya bisa segera diatasi kalau misalnya anak terpapar konten yang tidak baik di internet. Ya, mungkin teman-teman semua bertanya, lalu usia berapa anak-anak boleh diberikan gadget secara bebas gitu ya? Jawabannya adalah ketika setelah usia remaja dengan kriteria anak-anak tersebut sudah mampu membatasi diri, misalnya dia sudah bermain games 1 jam, itu dia sudah bisa menyadari bahwa oh iya saya sudah bermain 1 jam dan saatnya melakukan aktivitas yang lain gitu, tidak terus-menerus terpaku di depan games yang sama sampai kemudian melupakan makan, buang air dan lain-lain yang merupakan fungsi pokok tubuh yang seharusnya dipenuhi. Begitu ya, demikian materi mengenai parenting mediation atau literasi digital dalam keluarga. Ada 5 tips langkah yang dilakukan di sini yang bisa digunakan di dalam setiap metode perlindungan kepada anak dalam bermedia digital. Saya Clara Novita Anggra ini, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.